Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audianzani Rizvana, NPM 2103010009, kelas Ekonomi Syariah B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Selina Syaputri, MPD. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Seli mengenai materi kalimat dan kalimat efektif. Baik, pertanyaan yang pertama. 1. Ungkapkan pandangan Anda tentang pentingnya mempelajari sebuah kalimat. Menurut saya sendiri, mempelajari kalimat itu sangatlah penting bagi kita semua. Karena sesuatu hal apa saja yang kita lakukan pasti harus ada kaitannya dengan unsur-unsur kalimat. Seperti dalam membuat sebuah surat, pasti otomatis kita memerlukan suatu rangkaian kata-kata yang dapat kita tuangkan melalui kertas, dan dalam berkomunikasi dengan seseorang harus menggunakan kalimat yang baik dan benar. Menyusun rangkaian kata, membuat karangan cerita, dan dari itu pula kita dapat menuliskan suatu wacana yang berisi tentang kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Dengan mempelajari kalimat, kita dapat memperkaya kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kita dapat meningkatkan kemampuan menulis dengan menuliskan kalimat yang tepat sesuai kata-kata baku dan sesuai dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia. Itu saja yang dapat saya kemukakan pendapat tentang pentingnya mempelajari sebuah kalimat di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri bagaimana peran kalimat dalam kehidupan. Menurut saya sendiri, peran kalimat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan dalam kehidupan masyarakat, memudahkan kegiatan komunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan kalimat-kalimat yang kita menyatakan melalui perantara lisan kepada lawan yang diajak bicara atau yang diajak berkomunikasi, agar lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Pertanyaan yang ketiga, ungkapkan pemahaman Anda tentang manfaat kalimat efektif. Manfaat kalimat efektif adalah untuk menghindari dari pengelolaan kata-kata yang dianggap mubazir, dan agar pembaca lebih mudah untuk memahami arti ataupun maksud dari sebuah pembicaraan. Kalimat efektif memiliki manfaat utama, yaitu membangun proses komunikasi menjadi lebih efektif, dan adapun manfaat lain dari kalimat efektif adalah sebagai penghemat penggunaan kata, waktu yang digunakan lebih dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien, menata pola pikir menjadi lebih padat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas, dan menyampaikan gagasan menjadi lebih mudah dipahami dan mengurangi tafsir ganda dalam menyampaikan gagasan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang hemat dalam penggunaan kata. Dengan kata lain, kalimat efektif tidaklah bertele-tele. Kalimat yang tidak perlu dapat dihilangkan agar lebih efisien sehingga mudah dipahami baik secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang keempat, atau yang terakhir, jelaskan secara singkat tentang ciri kalimat efektif. Kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokoknya saja atau yang penting-pentingnya saja. Tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Yang kedua, ketetapan. Ketetapan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan, yaitu maknanya lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Yang ketiga, kesejajaran. Kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsur kalimatnya. Yang jelas strukturnya memudahkan orang-orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang-orang yang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat,
tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Dan yang terakhir, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat dan kalimat efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.